yang mengucapkan selamat misalnya, bagaimana menyikapi yang tidak sekeyakinan dengan kita. Indah, turun ayat. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fiddin. Mengucapkan ucapan selamat pada agama lain, di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat misalnya, A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam, atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Silakan cek. Quran surah ketiga Ali Imran, ayat ke-19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Inna dina, sungguh ad-din. Ad-din, pegangan hidup. Hal yang mendekatkan pada Allah. Din, yang dipahami dengan agama itu, kata Allah, nggak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam. Di Allah sudah mengatakan, lihat, yang saya ridhai, yang saya tetapkan, hanya Islam. Tidak ada yang lain. Bahkan kalimatnya menggunakan inda. Indallahi. Inda itu bisa berarti yang sangat dekat, bisa berarti yang ridhai, bisa berarti juga yang ditetapkan. Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan, yang dimiliki. Misal, ana indik qalam. Ini punya saya. Yang lain bukan punya saya. Kata Allah, inna dina indallahi Islam. Yang saya tetapkan itu Islam, yang lain enggak saya tetapkan. Bahkan kalau antum buka lagi sampai ayat 85-nya, nanti antum akan temukan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Pakai lan. Siapa yang mencari selain Islam, mengakui selain Islam, menetapkan selain Islam, kata Allah, enggak akan saya terima. Dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan. Ada lan, ada la, itu beda. Kalau la, itu harfu nafyin, menafikan sesuatu, tapi juga hati-hati. Tapi juga penafian ini bisa dua jenis. Penafian mutlak, atau yang kedua, penafian saat itu, tapi dunal istiqbal. Tanpa yang akan datang, saat ini saja. Contoh penafian mutlak, dalam kalimat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika la-nya menafikan, mutlak. Ketika menggunakan alif lam, la ilaha, ketika menggunakan illa, isbat. Isbat itu menetapkan yang satu, menafikan secara mutlak yang lainnya. Dia katakan, asyhadu an la ilaha, saya mengakui, menyaksikan tidak ada Tuhan sama sekali. Mutlak. Tolak. Illa, tetapkan. Kecuali Allah. Hanya Allah saja. Yang lain ditolak secara mutlak, hanya Allah yang kita tetapkan. Makanya ketika antum bersyahadat mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, maka antum hanya menetapkan Allah saja, dengan segala hukum yang telah Allah tetapkan, dan menolak yang lainnya yang tidak Allah akui. Sekarang Allah tetapkan, agama, din yang saya tetapkan, hanya Islam saja. Yang lain saya tolak. Dan penolakannya menggunakan lan. Perhatikan, pengakuannya menggunakan la illa, penolakannya menggunakan lan. Dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, lan itu harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Harfu nafyin, huruf yang menafikan, tolak. Nasbin, menasabkan, kuat penolakannya. Wastiqbalin, sampai kapanpun. Masa kapanpun. Mau sekarang, mau alam kubur, sampai mau kiamat. Perhatikan cara menerjemahkan ayat itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari din, keyakinan, agama, kepercayaan, ghairal Islam, selain Islam, falan yuqbala minhu. Saya enggak akan pernah terima. Sejak dia di dunia, sampai di alam kubur, sampai di akhirat nanti. Saya enggak akan akui, kata Allah. Paham ya? Jadi, ini wilayah keyakinan. Jadi dalam Islam, kita punya keyakinan yang paling benar, Islam. Makanya kita bersyahadat, memutuskan masuk Islam. Non-muslim, dia punya keyakinan. Yang benar menurut dia adalah kepercayaan dia. Makanya dia memutuskan mengambil keyakinan dia. Jadi wajar kalau kita mengatakan misalnya, maaf, ini Islam yang paling benar. Sebagai muslim, wajar. Aneh kalau ada yang mengatakan, katanya yakin Islam yang benar, tapi mengakui ada yang lain selain Islam. Itu aneh. Makanya dalam teori ini tidak berlaku, teman-teman sekalian, tidak berlaku hukum pluralisme. Tidak berlaku. Pluralisme itu pemikiran yang aneh. Ya, semua agama benar.
mengantarkan kemudian kepada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jadi dari semua yang benar itu, mana yang paling benar? Silakan cek. Kalau semua agama benar, ngapain antum masuk Islam? Ngapain antum memeluk ini? Artinya Anda meyakini dari semua yang ada itu, Anda memutuskan ini yang paling benar. Makanya para pemikir kita sekarang mengatakan, pluralisme agama itu bagian dari agama baru. Jadi gado-gado dikumpulkan semuanya, jadi kepercayaan baru. Hati-hati. Dan saya katakan, pluralisme itu kemusyrikan kontemporer. Awas, hati-hati, kemusyrikan kontemporer. Jangan terjebak pada persoalan-persoalan yang demikian, itu mesti hati-hati. Nah, sekarang saya masuk pada inti jawabannya. Saya lambatkan ya. Saya mohon maaf karena kalau mengurai terlampau agak cepat karena waktu kita sangat terbatas. Sekarang saya runtutkan supaya runut bahasan kita. 1. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa hanya Islam yang benar. Seperti non-muslim meyakini kepercayaan dia yang paling benar. Itu urusan masing-masing. Tapi kita sebagai muslim meyakini bahwa Islam yang benar. Baik. Hati-hati, pelan-pelan. Dan keyakinan kita ini bukan hanya dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, tapi juga dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita mengatakan hanya Islam yang benar, menurut kepercayaan kita, itu undang-undang menjamin itu. Apa kemudian pasalnya? 1, dasarnya Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam memahami ketuhanan yang Maha Esa ini, maka rumusannya lihat di undang-undang dasarnya. Pasal 29, ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep bernegara kita itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita meyakini hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka keyakinan kita dijamin oleh undang-undang. Dalam menjalankan keyakinan ini, diatur di pasal keduanya, di pasal 29 ayat keduanya. Di dalam memahami pasal 29 ayat 1, terjemahannya adalah, cara memahaminya pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita beribadah dalam ketentuan Islam, ibadah pertama kita kan tauhid. Ibadah pertama kita syahadat. Karena itu syahadat menempati rukun pertama dalam ibadah, dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridai Allah kecuali Islam. Kita masuk Islam. Ketika akan masuk Islam dan mengamalkan ibadah dalam Islam, di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Lihat dalam muqaddimah jilid pertama, teman-teman, di Sahih Muslim, nomor hadis nomor 8 paling kiri sebelah atas. Ada hadis disampaikan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril, mal Islam? Apa itu esensi Islam? Apa itu ibadah dalam Islam? Apa pokok dalam Islam? Kata Nabi, jawaban pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kamu harus menetapkan, bersaksi, berkomitmen bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang layak disembah hanya Allah saja. Dan cara menyembahnya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadah pertama kita itu syahadat. Pengakuan hanya Islam yang benar. Hanya Allah Tuhan yang benar. Yang lain kita tidak akui sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada agama selain Islam. Ketika Anda mengatakan itu, undang-undang menjamin. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang menyoal Anda, nggak boleh itu keyakinan begitu. Itu intoleran. Dia sedang melanggar undang-undang. Paham ya? Dia sedang melanggar undang-undang. Karena undang-undang kita mengatakan setiap kita punya keyakinan dan ibadah, kita dijamin. Keyakinan pertama kita ada dalam syahadat kita. Ketika meyakini itu semua dan beribadah dengan lisan kita, bahkan dipakai dalam solat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ibadah kita. Syahadat dipakai dalam solat. Solat bagian ibadah yang keduanya. Jadi jangan khawatir kalau antum ditanya misalnya, apa agama Anda? Islam. Ada enggak selain Islam yang benar? Tidak ada. Keyakinan saya, Islam yang paling benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anda intoleran. Maaf, Anda melanggar undang-undang. Paham ya? Ya, jadi jelas. Hukum negara kita jelas. Hukum negara kita jelas. Jadi ini bagian yang pertama. Sekarang, lihat. Saya ingin tunjukkan tidak ada keindahan aturan. Kecuali dalam Al-Quran. Bagaimana menyikapi yang tidak sekeyakinan dengan kita. Indah. Turun ayat. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Hei, kita meyakini, kamu yakin Allah Tuhan yang benar, Islam agama yang benar, tapi Anda tidak boleh paksa orang pada keyakinan Anda. Gak boleh kita paksa. Jadi kalau Anda paksa orang, apalagi dengan senjata misalnya supaya masuk Islam, bawa golok, Masya Allah, datang ke angkot, ayo masuk Islam, itu gak boleh. Tembak orang, bom orang misalnya, supaya masuk Islam. Itu nggak boleh. Bahkan ketika orang itu masuk Islam dalam keadaan terpaksa, Anda yang dosa. Anda yang dosa. Indah dalam Islam itu.
Kita akui Islam yang benar, kita akui Allah Tuhan yang hak, tapi nggak boleh paksa orang pada wilayah keyakinan kita. Nggak boleh. Bagaimana kemudian kita bisa menerangkan nilai-nilai Islam? Caranya dakwahi mereka. Sampaikan risalah. Sampaikan keterangan. Maka turun Quran kemudian, teman-teman sekalian, surah ke-16 ayat 125. Ini manhaj umumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang belum mengerti tentang jalan Rabbmu, tentang Islam, maka silahkan terangkan, ajak mereka dengan hikmah. Bukan nasihat dulu, hikmah. Toleransi yang paling baik, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya nggak ikut pada kepercayaan Anda pun nggak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi aja, kalau nggak ketemu, silahkan kerjakan. Kami pun nggak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Makanya Syekh Hasim Asy'ari, dalam kitab yang tadi malam saya bawa, nanti lihat halaman ke-14-nya. 14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris ke-5 sampai 7. Di situ disebutkan oleh beliau, ketika penjajah datang dengan misi 3G itu, God, Glory, and Gospel. Ya, dimulai nanti dari Portugis datang ke Nusantara, tahun 1511 lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain sampai ada Belanda. VOC sebetulnya, syarikat dagang, tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang zalim. Datang dia menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia, beliau sudah keluarkan fatwa. Karena mereka misinya 3G, kemanapun ada, itu dibekali. Ya, dalam perjanjian Tordesillas, tahun 1492, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi 2 bagian. Untuk barat itu Spanyol, untuk timur itu Portugis. Diberi misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold, itu, maaf, pencarian rempah-rempah, emas, jadi monopoli ekonomi. Ambil. Glory, itu ekspansi, penjajahan. Makanya ketika datang, kita katakan penjajah. Silahkan cek dalam buku-buku sejarah. Penjajah. Datang, menjajah. Kalau Islam tidak ada. Makanya silahkan cek di buku sejarah. Pernah nggak ada datang Islam ke Nusantara menjajah? Nggak ada. Silahkan cek di buku-buku sejarah. Penjajah Indonesia diantaranya orang Arab. Nggak ada. Tidak ada. Diantaranya orang Islam. Tidak akan ditemukan. Karena saat datang membawa risalah. Memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui, sejarah kita yang mengatakan, sejarah nasional kita, penjajah datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian, begitu datang misi yang ketiga, gospel. Membawa misi. Gospel, sebarkan, bangun ini kanisa. Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi untuk memindahkan kepercayaan orang lokal kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat dibawa itulah kemudian, di antara masa Syekh Hasim Asy'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa diantaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tasyabuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum. Dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka. Atribut seperti mereka. Sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, apa Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama. Dari sejak masa Mbah Hasim Asy'ari, jawaban beliau begini. Kalau ada ulama memberikan fatwa yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan. Oleh tokoh yang sangat luar biasa, hafal hadis, ya, hafal turunan-turunannya, dan ini kesimpulannya, kitabnya di sini, halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, sampai dengan sekian. Sekarang, jawaban yang terakhir, lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita, sebangsa setanah air, yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini, saudara-saudariku, kita hidup berbangsa setanah air, kemudian kita hidup satu naungan Ibu Pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf karena dalam bangsa ini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami belum bisa mengucapkan ucapan selamat karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang, tapi mohon maaf sebesar-besarnya,
Ketidakmampuan kami mengucapkan selamat bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun harus kemudian menjadi, maaf, tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci. Tidak. Ini bagian ranah keyakinan kita saja, yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi Anda yang berkeyakinan, dengan keyakinan Anda, silahkan. Kami tidak ikut-ikutan untuk itu. Kami mohon maaf tidak bisa mengucapkan selamat. Tapi kami menyayangi Anda. Kita bahu-membahu membangun bangsa. Dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama dalam keindahan membangun bangsa ini. Selesai. Kuat. Dan gak usah malu. Dan tolong, apakah ada non-muslim memaksa kita untuk mengatakan selamat? Tidak. Ini agak aneh memang. Non-muslimnya aja nggak nuntut. Kenapa muslimnya rame? Jelas ya? Yang bikin rame kan orang-orang kita juga. Dan kita itu siapa mereka? Orang-orang penyakit ada hatinya. Itu yang bikin rame. Silahkan lihat tuh. Yang ribut mengucapkan masalah itu bukan non-muslim. Non-muslimnya biasa-biasa aja. Itu yang orang-orang ada penyakit di hatinya. Dan sebetulnya itu tantangan terberat kita. Itu yang paling berat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga memberi manfaat kepada kita semua. Dan semoga juga kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, digabulkan semua hajat-hajat kita. Dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada tayangan yang kurang memuaskan. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.